Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, itu Cap Ivan Kurniawan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem file terdistribusi. Nah, mungkin rekan-rekan penasaran apa sih sistem file terdistribusi ini? Langsung saja dari pengertiannya, sistem file terdistribusi ini merupakan implementasi terdistribusi dari model time sharing klasik dari suatu sistem file, di mana dalam manajemen sistem file terdistribusi sejumlah pengguna akan melakukan share file dan penyimpanan resource. Jadi intinya dalam sistem file terdistribusi ini adalah sebuah sharing file gitu, untuk mempermudah kita dalam berbagi file. Nah, sistem file terdistribusi ini berguna untuk kegiatan manusia menyelesaikan tugas-tugasnya, terutama biasanya dipakai dalam sebuah perusahaan-perusahaan kecil juga gitu ya, untuk berbagi file. Tentu saja tujuan sistem file terdistribusi yaitu dari sistem file terdistribusi adalah untuk mensupport sharing. Nah, sharing apa nih? Sharingnya itu dengan tipe file yang sama yang disebabkan secara fisik itu tersebar pada halaman website. Nah, yang tentunya berada dalam suatu sistem terdistribusi ini. Nah, dalam sistem file terdistribusi ini terdapat strukturnya, yaitu ada service, server, dan klien. Nah, service ini merupakan suatu entitas software yang bekerja pada suatu untuk lebih mesin dan dilengkapi suatu tipe fungsinya. Nah, khususnya itu untuk proses klien dan tidak diketahui identitasnya. Nah, untuk server sendiri merupakan sebuah service software yang bekerja pada sebuah mesin tunggal. Nah, untuk klien itu suatu proses yang dapat memanggil suatu service dengan menggunakan sejumlah operasi, yang tentunya dibentuk oleh interface klien. Nah, selanjutnya itu fungsi penggunaan sistem file terdistribusi. Yang pertama itu fungsi untuk membuat. Nah, maksud di sini membuat itu kita dapat menulis, membaca, menghapus si file tersebut yang ada tersedia pada suatu jaringan tersebut gitu. Nah, yang kedua itu mencari. Nah, mencari ini kita dapat mencari berkas atau file yang ada dalam directory yang tentunya yang kita inginkan gitu. File yang kita inginkan, kita bisa dapat mencarinya. Nah, selanjutnya membaca kumpulan directory yang ada pada jaringan. Nah, selanjutnya itu arsitektur sistem file terdistribusi. Nah, ada dua di sini, yaitu ada file service dan yang kedua itu ada NFS. Nah, jadi yang pertama dulu itu sebuah file service arsitektur nih. Nah, jadi file service itu merupakan suatu perincian dari suatu file system yang ditawarkan pada komputer klien. Jadi suatu file server ada implementasi dari file service dan berjalan pada suatu atau lebih mesin. Nah, file itu sendiri biasanya berisi nama, data, dan atribut. Atributnya itu seperti kepemilikan file, nah ukuran, waktu pembuatan, dan hak aksesnya. Nah, untuk NFS tersendiri merupakan kepanjangan dari Network File System, yang merupakan sebuah protokol gitu ini yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1984. Nah, tujuan dari NFS sendiri adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem file secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut itu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem file terdistribusi. Yang pertama itu dapat mengelola file dengan efisien. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan sistem file terdistribusi ini kita tidak usah repot-repot membawa flash disk, membawa hal lain, sehingga lebih efisien. Nah, data yang disimpan tetap akurat gitu. Jadi datanya tidak akan korup ataupun terjadi gangguan hal lain. Selanjutnya dapat berbagi penyimpanan. Nah, kalau misalnya kita di komputernya kosong dan komputer yang satunya penuh, kita bisa berbagi penyimpanannya gitu ya. Nah, untuk kekurangannya, pertama security-nya mungkin agak kurang terjamin ya. Selanjutnya itu congestion gitu.
traffic yang tinggi bisa menyebabkan akses lambat gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.